Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nayula Haji. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya terkait fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, alangkah baiknya saya jelaskan dulu bagaimana itu fotosintesis. Jadi, fotosintesis merupakan proses biokimia yang memanfaatkan bantuan sinar matahari dan hanya terjadi kepada makhluk hidup yang mempunyai klorofil. Fotosintesis juga pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan yang berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Nah, dari pengertian tadi bahwa bisa disimpulkan bahwasanya fotosintesis merupakan sebuah proses untuk menghasilkan makanan dengan bantuan karbon dioksida, air, sinar matahari, dan klorofil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah lalu diserap oleh akar. Dan dari akar disalurkan menggunakan sistem transportasi yaitu jaringan xilem dan floem disebar ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Yang kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata, letak stomata di bagian bawah daun. Terus, yang ketiga, poin ketiga pada proses fotosintesis yakni terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Lalu, sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Poin keempat itu gula yang disimpan dapat dimanfaatkan oleh sekali tumbuhan atau bisa disimpan dalam pakan lain pada tanaman, contohnya buah. Nah, poin kelima, selain gula, oksigen dihasilkan oleh galaksi mata dalam udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Poin keenam, melalui reaksi polimerisasi, glukosa atau gula yang dihasilkan melalui reaksi ini akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, keberhasilan tumbuhan dan organisme autotrof dalam proses pembuatan makanan melalui proses fotosintesis dipengaruhi dan membutuhkan beberapa faktor, yaitu yang pertama cahaya. Cahaya merupakan komponen utama agar fotosintesa dapat berlangsung dengan tepat. Nah, cahaya ini terbagi dua, yaitu intensitas cahaya. Setiap tanaman kebutuhan cahayanya berbeda-beda. Nah, tanaman jenis kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum, toleransi akan cahayanya rendah, sehingga ketika terpapar intensitas cahaya tinggi, tidak meningkatkan intensitas fotosintesisnya. Sedangkan pada jenis tanaman cempat, tebu, jagung, dan sorghum, toleransi akan cahayanya tinggi. Pada sintesis cahaya yang tinggi akan meningkatkan intensitas fotosintesis. Yang kedua itu panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum warna mempunyai panjang gelombang berbeda-beda, tetapi klorofil bisa menyerap warna merah dan biru lebih banyak karena panjang gelombang cahayanya sangat efektif. Selanjutnya, selain cahaya, suhu juga mempengaruhi terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Semua tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda-beda. Untuk tanaman C3, suhu optimal yang dibutuhkan sekitaran 20-26 derajat Celcius. Sedangkan untuk tanaman C4, suhu optimal yang dibutuhkan untuk fotosintesis sekitar 35-40 derajat Celcius. Nah, faktor ketiga juga yang mempengaruhi terjadinya penurunan pada fotosintesis yaitu umur tanaman. Nah, ketika tanaman sudah dewasa, jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna. Hal ini membuat meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Nah, pengaruh yang keempat itu atau faktor yang keempat yaitu konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan oksigen O2. Karbon dioksida sangat mempengaruhi fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara akan meningkatkan laju fotosintesis. Berbeda dengan karbon dioksida, semakin banyak konsentrasi O2-nya akan membuat intensitas fotosintesis menurun. Yang terakhir, faktor yang terakhir yaitu air dan kandungan hara. Nah, proses fotosintesis akan terganggu apabila tumbuhan kekurangan air. Begitu juga dengan air yang melimpah. Hal ini juga mengganggu proses fotosintesis. Nah, klorofil sangat membutuhkan unsur magnesium dan nitrogen. Ketika kekurangan kedua unsur tersebut membuat laju fotosintesis menurun. Nah,
Di slide berikutnya, coba perhatikan bagaimana terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Tetapi di sini contohnya saya mengambil fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan terjadi pada bunga matahari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.